Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya dari lantai Serayu Yoga Studio Madiun selalu ada cerita. Tapi cerita kali ini beda dengan cerita-cerita biasanya. Ya, kebetulan saya kedatangan tamu, ya, seorang pengusaha muda di bidang kuliner yang ya cukup sukses karena saya tahu persis ya. Assalamualaikum Mas Bimo. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ya, Pak kehadirannya sudah meluangkan waktu. Wah, pengusaha muda di bidang kuliner. Alhamdulillah. Fokusnya di apa itu? Ayam-ayam apa itu? Ayam kremes tulang lunak Pak Bimo. Ya, kalau untuk Madiun kayaknya udah luar biasa. Saya udah pernah cek di GoFood, ratingnya tertinggi. Ya, saya dengar-dengar ada rencana mau buka cabang nih Ada planning ke depan untuk membuka cabang di beberapa wilayah. di beberapa wilayah ya. Cuman untuk dalam waktu dekat ini belum karena mungkin kondisinya Kondisi masih pandemi masih seperti ini. ya, masih Cuman pandemi. rencana pasti ada. Pasti Planning ada. pasti ada. Bisa juga berupa franchise ya, Betul, atau apa betul. aja ya. Ya memang kondisi pandemi Iya. dalam semua aspek berdampak ya. Berdampak. Ngomong-ngomong pandemi, nah Iya. ini juga kena dampaknya. Ya, Mas Bimo ini tepatnya masih ingat tanggal berapa? Tanggal 6 6 bulan Maret. Maret. Ya, 6 Maret Mas Bimo ini terpapar COVID-19 dan alhamdulillah sekarang sih sudah luar biasa. Alhamdulillah. Nggak perlu vaksin, nggak kayak saya harus vaksin nih, saya baru vaksin sekali nih. Yang penting harus semangat. Harus semangat, ya. Vaksinnya semangat. Oh ya, betul. Semangat untuk sehat. Betul. Mas Bimo, sedikit latar belakang sampai Mas Bimo itu terpapar COVID-19. Ya. Gimana? Jadi pada waktu itu sekitar kurang lebih tanggal 6 Maret. Maret ya, 6 Maret, 6 Maret itu nggak tahu saya badan saya itu rasanya sakit semua, Pak. Sakit itu yang dirasakan apa dulu? Kan kadang-kadang orang sakit itu bisa mual, Ya. diare, atau kayak mau muntah-muntah atau demam tinggi, ya apa? Jadi badan saya seluruh badan itu mulai kaki, badan, tangan, kepala rasanya kayak linu-linu, sakit semua. Jadi mulai kaki semua badan ya? Itu Rasanya linu-linu. linu, ya. gejala. Linunya nggak linu kayak biasanya, misalnya orang kecapean atau terkilir, itu nggak ya? Kurang lebih ya hampir sama kayak orang lagi kecapean linunya. Linu semua, terus selang hari kedua. Itu hari pertama linu, satu hari penuh merasa linu semua sekujur Iya. tubuh. Satu hari Iya. pertama, kedua, ketiga, saya masih merasakan sakit badan sakit. Terus Tapi sampai hari ketiga itu masih sebatas linu aja. linu. Belum ada mungkin demam, batuk gitu belum. Nah. Pada hari ketiga saya mencoba untuk pijet, Pak. Oh, karena Pijet. merasa capek Iya, ya, wajar. mungkin saya merasa kecapean. Pikirannya kan paling ini kecapean, Iya, kan kecapean. ya namanya pengusaha. Mobilitasnya tinggi, capek Iya, wajar ya. iya, Terus kemudian gimana? Jadi pada waktu itu saya pijat, setelah Ya. pijat malamnya itu mulai timbul gejala batuk. Batuk. Ada batuknya, Pak. Ada batuk. Hari ketiga. Ya, hari ketiga ada Hari ketiga ada batuknya. batuknya. Batuknya kalau dibandingkan dengan batuk kan ya namanya manusia seperti saya, panjenengan semua lah, karena batuk ya. Iya, Nah, batuk. batuknya beda nggak dengan batuk yang pernah Mas Bimo rasakan saat sebelum itulah? Iya. Batuknya itu batuk kering, Pak, yang saya rasakan. Jadi tidak berdahak. Jadi tidak berdahak. Tidak berdahak. Terus pada waktu itu mulai saya makan itu Ya. penciuman sudah mulai hilang. Jadi, Padahal ya. saya tidak merasakan flu, Oh tidak iya. pilek. Jadi kan hidup. kadang-kadang ya orang yang nggak percaya adanya COVID itu kan. Iya. Orang kalau lagi flu, pilek, dianggapnya flu biasa kan wajar, nggak Iya. bisa mencium, nggak Betul. bisa karena tersumbat dari flu tersumbat itu. karena hidung. Nah, padahal faktanya Mas Bimo Saya tidak flu, tidak flu sama tapi sekali. tidak ya. bisa Penciumannya benar-benar tumpul ya. Iya. Mencium tapi aroma itu beda. Oh, Misal gitu nih, ya. saya Iya, misalnya sarapan gimana? sego pecel nih, Iya, iya, nasi iya. pecel. Ah. Aromanya ini Sudah nggak kayak pecel kayak biasanya. Iya, betul. Padahal saya nggak flu, Nggak flu. tidak beler. Iya. Tapi Kalau merasakan juga rasanya beda. rasanya hambar. Betul. Ya, tapi nggak sama sekali misalnya nggak bisa merasa sama sekali, nggak, cuma hambar aja gitu ya. Aja. Terus pada waktu itu, Pak,
di rumah kan saya punya anak 2. Ya, yang Mas, satu bisa. masih TK, TK. yang satu masih umur 4 tahun. 4 tahun ya. 3 tahun Iya, setengah lah. Nah, pada waktu itu saya udah mulai feeling, Pak. Udah mulai merasa feeling. aja ini jangan-jangan Iya, karena COVID. kondisi seperti ini, gejala saya sakit semua, mulai batuk, mulai penciuman hilang, terus itu akhirnya 2 anak saya pisah dari Bisa, rumah. betul. Saya ikutkan ke mbahnya, ke neneknya. Ya. Dan kebetulan Mulai saya pisah. kan lokasi wilayah Mas Bimo, wilayah kabupaten kan ya Nunseo kan memang merah ya, zona Iya, merah zona ya. saya pada zona waktu merah itu, saat itu. Saya zona merah, saya Zona merah. tinggal di komplek perumahan. Ya. Dan di perumahan itu sudah ada dua Sudah 2 penghuni penghuni yang terpapar corona. Iya, tapi ini isolasi mandiri. Isolasi mandiri dan Oke. mereka alhamdulillah sudah sembuh. Sudah sembuh. Dan saya ini termasuk di perumahan itu orang yang ketiga, Orang yang ketiga, terpapar. yang terpapar. Ketiga. Nah, lanjut Pak ya. Iya. Setelah itu saya pisah anak saya ikutkan ke orang tua saya. Saya tinggal di rumah sama istri saya. Ya. Sama istri saya. Karena apa? Pada waktu itu saya kondisi sakit. Sudah, ya betul. Kondisi sakit. Dan itu kan hari ketiga. Hari ketiga. Nah, untuk hari ketiga itu saya langsung periksa ke mantri. Bukan ke puskesmas tempat, bukan ke mantri. Ke Ya, mantri ya. daerah Pagotan. Daerah Pagotan. Daerah Ya. Pagotan. Saya Kemudian, ditanya, Mas gejalanya apa? seperti apa? Badan saya diceritakan. sakit semua, Ya. penciuman sudah Ya, mulai hilang. Rasa Terus juga sudah batuk. antar ya, batuk. Nah, Oh iya, ketika batuk sudah pengaruh ke sesak napas belum? Hari ketiga? sedikit ya, terpengaruh. ya. Nah, pada waktu periksa itu, Ya. saya disarankan ke mantri itu, Ya. Mas, gejala yang jenengan rasakan itu mengarah ke COVID, mengarah ke corona. Begitu Pak Mantri, walaupun tadi kan panjenengan juga, Mas Bimo juga sudah di dalam pikirannya kecurigaan kayaknya gejala-gejala kayak saya ini kayaknya mengarah ke COVID ya. Iya. Tapi begitu Pak Mantrinya bilang seperti itu, Iya. gimana? Down nggak saat itu? Saya langsung kepikiran, Pak. Nah, saya berpikir jangan-jangan saya ini kena corona Ya. gitu. Karena memang kondisi alam seperti ini. Ya, dan memang gitu. daerah Mas Bimo kan semua orang tahu merah ya. Zona merah. Zona pada merah saat betul. itu. Terus akhirnya mantri tersebut menyarankan untuk swab. Swab. Silahkan Swabnya swab. di mana saat itu? Di Saya puskesmas atau di rumah sakit. Oh, di rumah sakit Sudono. Sudono. Iya. Dan besoknya saya ya. langsung Menyatakan positif. besoknya saya berangkat swab. Oh, swab ya. Saya- Jadi hari keempat ya. Hari keempat. Hari keempat swab. Saya di rumah rundingan sama istri. Oh, bukan besoknya Pak. Besoknya hari. Bukan besoknya. 2 hari Dua lagi. hari lagi. Ya, hari kelima lah. Hari kelima saya Iya, baru iya. swab. Iya. Nah, karena saya masih rundingan. Ya. Dek, saya Di swab apa sana enggak gitu. Karena memang siapapun lah dari beberapa yang pernah sudah saya wawancari kan ada keraguan. Keraguan. Ya. Nanti sebetulnya ini sekaligus kan juga edukasi ke masyarakat yang masih belum percaya Iya. adanya COVID. Iya. Karena kadang-kadang nanti kalau kita swabnya di rumah sakit yang rujukan pemerintah, nanti kita kayak flu biasa, tahu-tahu divonis dinyatakan positif. Positif. Kan keraguan itu ada Iya, ya. ada. Nah, Sempat terbesit itu. Benar, itu manusiawi Nah. banget. Akhirnya mantap aja ke sana Terus ya. gini, sepulang dari periksa itu Ya. tadi, saya dibawakan vitamin, Ya. vitamin B kompleks, B kompleks, vitamin C, ya. zinc juga Zinc, itu ya. suruh minum. Ya. Nah, malamnya itu mulai terasa sesak, Pak. Sesak. Kenapa? Saya tidur itu nggak bisa. Sudah nggak bisa tidur. Begitu saya batuk, semakin sesak, nafas semakin sesak. Begitu batuk, semakin sesak. Kalau demamnya enggak? Demamnya enggak, Nah. demamnya batuk, sesak di dada terutama istilahnya Seperti kayak apa? nafas itu kayak terengah-engah, Jadi, tersengal-sengal. Tersengal-sengal ya. Jadi Tersengal-sengal. mungkin kayak dibayangkan kayak orang tenggelam yang nggak bisa renang. Betul, Ya. Jadi betul. orang kalau tiba-tiba renang tapi dia nggak bisa kan, Iya. masih belajar renang, tahu-tahu tenggelam. Iya. Rasanya pasti seperti itu ya. Iya. Terus sampai istilahnya wong Jawa ambekane kudu pedot kan gitu. Pedot. Gitu. Terus malamnya itu saya begitu ke kamar mandi batuk itu Dan nggak keluar dahaknya ya? dahak sedikit, Sedikit. Itu saya kayak nggak bisa napas. Saya semakin mantap. Saya bilang ke istri saya, Dek, apa aku ini bener kena corona? Kalau flu itu flu, Ya. terus sakit semua Sakit ya, Pak. badan Ya. saya nggak sampai sesak kayak Nggak ini. nggak kayak sesak. Iya. Yang membuat
Mas Bimo ngerasa kok kayaknya saya benar-benar kena virus corona nih ya, itu karena sesaknya itu ya? Karena ada sesaknya. Karena sesaknya yang luar biasa. Sesaknya luar biasa. Terus setelah itu besok paginya. Akhirnya ke Sudono rumah sakit. Iya, besok pagi saya ke Sudono. Swab. Akhirnya saya daftar swab PCR. Ya. Karena mantri tadi menyarankan langsung PCR aja. Karena antigen mungkin antigen itu kurang akurat katanya sih gitu ya. Ya langsung PCR. Saya memantapkan diri. Akhirnya saya swab PCR dan itu pagi ya? Pagi siang. Kan hasilnya kan 1 kali 24 jam. Terus besoknya baru keluar hasilnya. Saya naik motor ambil hasilnya. Terus gemetar saya. Ya Allah. Masih bisa ya, masih kuat naik motor ya? Naik motor kondisi sakit saya. Iya. Kondisi sakit ya. Tapi istri saya alhamdulillah masih kuat. Ya. Itu belum terjadi gejala. Oke, itu disimpan dulu ceritanya. Iya kan sekarang ke Mas Bimo dulu. Iya, terus setelah saya ambil hasil swab, saya buka di sana. Mas bukanya di rumah sakit juga? Di rumah sakit. Ya. Bu, saya ambil hasil swab atas nama Wahyu Bima, diserahkan. Saya buka sambil doa, ya Allah, mudah-mudahan negatif. Istri saya hamil. Ya, hamil tua ya istrinya. Hamil 8 bulan. 8 bulan. Ya, anak saya masih kecil. Ya. Ya Allah, terus pikiran saya sudah kemana-mana. Dan kebetulan juga beberapa bulan sebelumnya kabar tentang kematian COVID itu luar biasa tinggi banget di daerahnya Mas Bimo. Mas Bimo ini tempat tinggalnya di wilayah kabupaten tapi usahanya di Kota Madiun. Ya. Terus kemudian hasilnya Bismillah saya buka dan astagfirullah. Ternyata hasilnya positif, Pak. Saya langsung lemes. Saya lemes. Langsung pikiran saya. Anak-anak saya nanti gimana? Ikut siapa? Ikut mbahnya. Terus istri saya hamil nanti kalau terpapar gimana? Kondisi hamil tuh pikiran Mas Bimo kan nggak cuma satu yang terpapar. Iya, ada 2 nyawa. Istri sama yang di kandungan 8 bulan. Calon jabang bayinya, Mas. Terus tambahan kepikiran lagi usaha saya gimana? Inilah kalau pengusaha pasti juga mikir masalah usaha ya. Padahal kan Mas Bimo saya lihat anak buahnya udah terampil semua. Terus gimana? Karyawan saya nanti gimana? Harus dirumahkan. Saya berpikir sampai situ. Pokoknya segala macam kekhawatiran campur aduk sampai berpikir karyawan saya yang pernah kontak erat sama saya 3 orang itu. Nah, itu juga mikir ya. Saya takutnya kalau mereka juga terpapar. Terus keluarganya yang di rumah. Di rumah kan akhirnya berenten ya. Saya mikirnya sampai yang di rumah karyawan itu, karyawan saya itu gimana itu. Terus akhirnya bismillah saya pasrah karena gimana pun juga ya ini yang terjadi. Saya jalani. Kemudian setelah itu jenengan apakah dapat surat dari Satgas Covid bahwa untuk isoman atau mungkin harus dirawat di rumah sakit? Jadi gini, pada saat itu saya pulang ke rumah, ngabarin istri saya, Dek saya positif. Kaget ya istrinya? Kaget. Pasti down lah. Tapi istri saya alhamdulillah tegar. Mau gimana lagi? Kita jalanin aja. Nah saya positif. Terus akhirnya saya kabari, saya telepon ke ketua perumahan. Di situ kan ada pengurus perumahan, laporan Bapak saya positif. Hasilnya itu saya foto, saya kirimkan ke Kami Tuo juga, Pak RT juga. Kebetulan saya punya kontaknya, Pak RT, Pak Kami Tuo saya punya. Akhirnya, jadi memang tidak disembunyikan lah. Tidak. Ya, jadi ngapain kita harus disembunyikan ya? Saya terbuka. Betul. Yang saya terpapar, yang saya takutkan nanti kalau saya sembunyikan, saya keluar rumah kontak erat dengan tetangga. Betul, justru hanya bisa menyebar. Betul. Ini sebuah langkah yang luar biasa. Melangkah untuk saya harus karantina. Karantina mandiri. Proses untuk bisa karantina itu gimana nih? Jadi langsung pada saat itu bawa surat swab. Bawa surat hasil swab itu saya infokan ke petugas terkait, Satgas Covid desa setempat. Langsung Satgas Covid itu laporan ke saya melalui WA, Pak, yang jenengan rasakan apa? Saya ceritakan ini semuanya. Atau juga suratnya swab kan sudah positif. Saya langsung koordinasi dengan Satgas Covid Puskesmas Kaibon.